Salam sejahtera, Tuhan dimuliakan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam kesempatan yang baik ini. Ada anugerah Tuhan yang baru. Kau ingini Bapak Ibu sekalian, kita sudah ditebus dari cara hidup yang lama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Hari ini kita hidup yang baru, yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yang tidak bernoda dan tidak bercela. Bersyukurlah, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lalu. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah pada kami ini seperti yang Tuhan inginkan. Amin. 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 Sama-sama katakan amin. Jadilah pada kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan, kelepasan dari Tuhan, kedamaian dari Tuhan, dan kesembuhan dari Tuhan. Amin. Mereka yang sudah mengalami ini, baik dan dicatat oleh Bible, maupun saudara-saudara sekalian, saya hidup Bapak Ibu sekalian, yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Next, what? Wih, Inggris nih ya. Setelah itu ngapain kita? Apakah kita masih tetap dengan cara hidup yang lalu, cara hidup yang lama? Orang yang suka gosip tetap bergosip. Orang yang mulut ember tetap ember bocor. Orang yang hanya mengejar uang tetap menjadi hamba uang. Orang yang terikat dengan dosa, mereka belum mau melepaskan diri dan tetap menjadi budak dosa. Apakah demikian, saudara-saudara? Tidak. Ini adalah sebuah ajakan dan undangan semua saudara-saudara sekalian yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Bible pun akan mengajar kita beberapa bagian firman Tuhan saat ini. Mari kita yang sudah ditolong Tuhan, disembuhkan, diampuni, diselamatkan, dibenarkan, diurapi, bahkan mau dipakai Tuhan, jangan kembali dengan cara hidup yang lama. Dikatakan dalam Petrus, jangan seperti babi yang sudah dimandikan, sudah cantik, sudah bersih, sudah harum, kembali ke kubungan lumpur. Kita adalah manusia yang berharga, yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib supaya kasih-Nya kita terima dan kita diselamatkan, dibenarkan, disembuhkan. Setelah ditolong Tuhan, pertolongan Tuhan itu macam-macam, termasuk kesembuhan. Saudara-saudara yang sudah disembuhkan Tuhan,
Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Saudara-saudara sekalian yang sedang meminta pertolongan Tuhan dalam hal salah satunya kesembuhan barangkali, juga berjanjilah akan hal ini. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu sekalian kita melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kita akan bersama-sama melihat 3 ayat ini. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Selamat mendengarkan. Ya. Di sini perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Bersyukur kalau saudara-saudara perempuan. Disebut nih, perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Amin. Laki-laki juga dong, amin. Anak muda juga dong. Bapak-bapak juga dong. Intinya semua yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, yuk rame-rame kita kosongkan neraka, penuhi surga. Dengan cara kita rame-rame memberitakan kabar baik, beritakan Injil, melayani Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang butuh pelayanan. Amin. Selamat mendengarkan Lukas pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-3. Demikianlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Amin. Pastor Andy juga mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, yaitu berkeliling dari kota ke kota. Amin. Dan dari desa ke desa juga ya, memberitakan Injil kerajaan surga. Amin. Kota-kota, desa-desa merindukan Injil kerajaan surga, Injil kabar baik, Injil kabar keselamatan, Injil kabar kesembuhan, Injil kabar kelepasan, Injil kabar pengampunan. Amin. Dan banyak orang-orang yang rindu mendengarkan Injil kabar baik dari surga. Amin. Nah, kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan, perhatikan di sini. Beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Pastor ulangi sekali lagi, dan ini sudah sering kali saya berkata, bahwa roh-roh jahat itu bikin sakit, bikin susah, bikin masalah, troublemaker. Dan di sini banyak orang yang disembuhkan dari roh jahat, termasuk dari berbagai penyakit. Dikatakan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bisa bayangkan, Maria Magdalenanya 1. Ya, kecuali Maria Magdalena, ibu Yesus. Ini 2 pribadi yang berbeda. Maria Magdalenanya 1, tapi diikat 7 roh jahat. Seram gak? Seram. Itulah sebabnya kita jangan sampai mau mengizinkan diri kita diperhamba, diikat oleh roh-roh jahat. Ayat 3. Ada juga disebut Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Pastor nggak fokus di kekayaan di sini, tapi pastor sedang fokus bahwa mereka yang sudah disembuhkan memberi diri melayani Tuhan. Ya, termasuk dengan apa yang kita miliki. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Termasuk mereka yang punya harta
kayak Bible catat ini, Lukas 8 ayat 3 bagian terakhir, ataukah termasuk mereka yang tidak punya harta? Semua rame-rame melayani Tuhan. Jangan cari alasan, jangan banyak alasan, jangan bikin alasan. Pokoknya semua yang sudah ditolong Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, yang pasti diselamatkan, dibenarkan, diampuni. Jangan lagi hidup yang lama. Jangan lagi pola pikir yang lama. Jangan lagi tinggal di habit yang lama. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang kita suka. Kita harus belajar. Saya selalu katakan, saya ini jauh dari sempurna. Saya bicara kebenaran, tapi saya belum mampu 1000% melakukan kebenaran ini. Roh Kudus tuntun saya. Tapi saya tahu ini adalah pergumulan saya. Tuhan berikanku hati lebih rela, lebih taat, lebih tunduk, lebih setia, lebih tahan uji. Terus ini pergumulan saya. Maka selalu saya belajar bergantung kepada firman Tuhan. Tuhan, Kau penolongku. Termasuk ketika saya sakit, ketika saya susah, ketika saya dalam pergumulan. Hari-hari kami bergumul untuk penyelesaian fasilitas di THC yang sudah berjalan. Sementara juga kami akan menjawab panggilan ke kota Manado. Kami akan membawa tim ke sana, saudara-saudara. Dan kami tahu ini bukanlah murahan, tetapi saya melayani Tuhan bukan murahan. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan yang menjadi keperluan anak-anaknya, apalagi untuk tugas dan pelayanan. Maka saya percaya penyelesaian THC dalam berkat Tuhan pasti selesai. Pelayanan ke kota-kota tanpa membebani, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharapkan upah. Saya memberitakan Injil tanpa upah. Karena upahku adalah ketika saya punya kesempatan memberitakan Injil. Tapi kalau di Manado, orang pikir-pikir mungkin kita cukup meet up saja ya. Di mana, Pastor? Nanti ketika sudah sampai di Manado, Pastor akan coba lihat di mana tempat yang bagus. Misalnya jogging track atau di lapangan mana atau di mana gitu. Nanti coba Pastor lihat sambil doakan. Kalau bisa di sana, mau kita berkata, "Wih, kita meet up di sini," gitu. Time for Bible Manado bagaimana? Nah, ini Pastor tidak menghakimi hari esok, juga tidak membatasi hari esok ya, tentang ketika kami Tuhan izinkan tiba di Manado. Tapi menurut pemikiran saya, di Manado kota kan so banyak gereja, apalagi so banyak sekali rekan-rekan hamba Tuhan, lebih-lebih yang senior gitu. Dan kata orang-orang Manado so banyak, apalagi Alkitab so biasa dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi so mengerti, so pintar-pintar, so jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Jadi kalau untuk Time for Bible Manado belum terpikirkan, karena orang Manado itu yang saya tahu mereka sudah banyak bahkan menghafal Alkitab. Ya. Jadi tapi ada dua kerinduan. Ya, kalau Time for Bible saya belum terpikir, karena ya, seperti tadi saya katakan, orang Manado so pintar-pintar Alkitab. Jadi apalagi Bible mereka sudah dari kecil katanya banyak yang sudah hafal gitu ya. Kejadian Wahyu sudah berkali-kali baca gitu. Ya, jadi justru Pastor mau ke sana mau banyak belajar. Kalau ketemu ada teman-teman yang punya pengertian, wah Pastor suka belajar. Nah, tapi ada dua yang ditaruh di hati ini. Manado ini memang tidak biasa. Yang pertama tadi, Pastor rindu ketika sampai di Manado menjawab panggilan dan juga bisa akhirnya dalam berkat Tuhan sampai di Manado itu meet up. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ini berbeda dari kota-kota yang lain. Apa itu? Rindu mencari satu rumah sakit
Ya, ini kerinduan saya yang Tuhan taruh di hati saya. Amin, amin, amin. Lalu, ya intinya memberkatilah para pasiennya. Nah itu kan digumul beberapa hal. Yang pertama, apakah pihak rumah sakit satu saja yang ada di Kota Manado, coba nanti kita lihat mana yang membuka pintu, memberi akses lampu hijau. Dan kalau misalnya pasien keluar masuk kamar pasien, itu mungkin juga kurang efektif. Apakah nanti mereka bersedia, apakah nanti keluarganya bersedia, atau apa pihak rumah sakit mengizinkan. Jadi nanti mereka seperti di mana, di tempat ruang tunggu gitu, atau di mana gitu, pastor akan datang lalu memberkati sebetulnya. Jadi pastor datang memberkati pasien di rumah sakit. Saya percaya tangan orang benar ada urapan Tuhan. Dan saya percaya berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, itu mendatangkan pemulihan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan. Khususnya kalau Tuhan buka jalan di rumah sakit Manado, orang-orang sakit di sana boleh Jo mengalami kesembuhan. Nah, ini tentu menjadi pergumulan pihak rumah sakit. Apakah diizinkan, apakah boleh, apakah tidak mengganggu secara ilmu kemedisan. Tapi seperti saya katakan bahwa Manado ini unik. Tuhan tidak taruh ini di hati saya ketika di kota lain, ya. Nah, itu tadi sedikit cerita bagaimana saya rindu melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, intinya adalah saya ditolong Tuhan dan saya sekarang hidup. Tuhan sembuhkan saya, dan oleh anugerahnya aliran kesembuhan itu juga ternyata bukan secara instan sudah menyembuhkan saya dari penyakit komplikasi, SGOT, SGPT tinggi, hepatitis, diabetes, pembengkakan pada lever, ginjal, badan saya kuning, ya, macam-macam. Tapi Tuhan sembuhkan saya, dan kasih Tuhan memberikan aliran kesembuhan bukan cuma sekedar saya disembuhkan, tapi juga banyak orang-orang sakit yang boleh menerima kesembuhan lewat penumpangan tangan, lewat berkat dalam nama Yesus, lewat doa in Jesus name. Jadi, ayo yang sudah disembuhkan Tuhan, mari Jokote, torang semua melayani Tuhan Yesus. Pastor, saya belum disembuhkan. Bolehkah engkau berkata Tuhan, dan engkau janji dalam hatimu Tuhan, jika engkau tolong saya, sembuhkan saya, sisa hidupku Tuhan, sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku mau melayanimu. Amin. Kira firman ini menjadi berkat makanan rohani yang terbaik buat kita. Dan selalu percaya dalam segala situasi, janganlah kendor untuk melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan Yesus dengan apa yang Tuhan sudah kasih talenta masing-masing. Kalau engkau punya berkat lebih, dukun pekerjaan Tuhan. Amin, gak ada mustahil. Kalau engkau misalnya seorang pekerja biasa, bukan pengusaha, pakai waktumu, pakai hidupmu, pakai mulutmu mendoa syafaat, dan pakai kesempatan yang ada untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus. Siapa tahu lihat hidupmu, orang-orang menerima keselamatan dari kesaksian setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Hidup hari ini yang Kau berikan, kami percaya, kami bersyukur, hidup yang baru. Hidup yang sudah pasti ditebus dari cara hidup kami yang lama. Dan kalau ada kami, saudara-saudara, banyak yang sudah disembuhkan, kami memberi diri untuk melayani-Mu Tuhan. Dan kalau saudara-saudara sekalian pemirsa ini yang sedang sakit, biarlah masing-masing mereka berdoa, dan pastor berdoa memberkati mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah tubuh dan kesehatan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan menolong Bapak Ibu sekalian. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dan saat engkau disembuhkan, saat engkau dipulihkan, tidak perlu terima kasih kepada pendoa ataupun kepada saya.
Tapi wujud terima kasihmu yang terbaik adalah kepada Tuhan Yesus, dan aplikasikan syukurmu itu dengan cara melayani Tuhan. Dengan talenta, dengan apapun yang kau miliki. Bahkan seperti Musa, hanya tongkat di tangannya pun, ketika dia melayani Tuhan, Tuhan bisa ubah tongkat itu menjadi alat mujizat yang luar biasa. Mungkin hidupmu hari ini biasa-biasa saja, tapi kau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupmu sebagai alat mujizatnya di akhir zaman ini. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima lawatan doa, kami terima urapan yang baru hari ini. Amin. Dan kami mau hidup dengan cara yang baru. Tuntunlah kami Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Pastor ucapkan selamat masuk hari yang baru. Semua sehat-sehat ya. Dan semua yang sudah sehat-sehat ini, ayo bersama-sama BBT, bagi-bagi tugas untuk melayani Tuhan. Saudara di Manado, ayo melayani. Saudara yang di Medan, ayo melayani. Saudara di Palangkaraya, ayo melayani. Saudaraku yang di Papua, ayo melayani. Saudaraku yang di NTT, Kupang, Flores, ayo melayani. Ayo melayani Tuhan, karena kita sama-sama warga surga. Kita buat kegerakan kasih untuk Indonesia. Kita buat kegerakan doa untuk Indonesia. Kita buat kegerakan firman Tuhan untuk Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia menjadi negeri kesukaan Tuhan yang hidup dalam pertobatan lewat kita bersama-sama, orang-orang biasa, tapi melayani Tuhan. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Selamat masuk hari yang baru. Joy with the Holy Spirit. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all.